Saya akan bagikan kepada saudara firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi Bapak Ibu beserta saudara, bahwa dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa kamu adalah ladang Allah. Artinya kalau jemaat itu adalah ladang Allah, perlu disiram ya setelah ditanam, tapi tetap kita berdoa biar Tuhan memberi pertumbuhan. Jadi yang menanam dan yang menyiram katanya sama saja. Ya, masing-masing menerima upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Nah, karena itu saya coba memperlihatkan kepada saudara tentang ladang atau taman yang saya kerjakan selama pertengahan COVID dan sudah bertumbuh sebagaimana kata firman Tuhan. Ayo, biar saya tunjukkan kepada saudara. Saudara, kami ada di Grand Mahkota. Ini tempat kediaman kami. Nah, inilah taman, atau kita katakan bisalah kebun. Nah, kalau ini di kampung namanya, ini namanya sangge-sangge. Nah, ini tahap itu, tapi begitulah musimnya. Ini rumput luar negeri katanya ini. Tapi ini apa ini ya? Semangka. Nah, ini lengkeng sudah dimakanin banyak dulu apanya ini. Seperti ini dia. Lebat, tapi dimakani ulat, akhirnya saya semprot. Ya. Nah, kalau ini kedong-dong ini. Ini nanti akan saya kasih. Nah, baru ya ini nggak tahu bisa gede atau enggak. Tapi di taman-taman ini sudah kami tanam dari sana. Ini mulai dari kecil, ya. Nah, ini mangga. Nah, kalau berbuah nanti akan saya kasih tahu saudara. Nah, ini nggak tahu taman atau kebun ini karena ada bawang, ada cabai, ada bunga kentri, ini nggak tahu apa namanya. Nah, cabainya sudah gede ini. Nah, lalu saya mau coba pengembangan lagi apa adanya ya. Nah, jadi sebagai hamba Tuhan harus juga bisa berkreasi selama di COVID ini. Saya mau coba mengembangkan seperti ini. Ini baru saya bikin ini nih. Nih, ini sudah baru saya bikin. Nah, nanti yang menanam itu saya nanti yang datang dari kampung, ya. Nah, ini baru kemarin saya bikin. Nih, baru kemarin. Nah, ini sudah ada numbuh. Ini juga. Nah, ini sudah ada keliling-kelilingnya. Nah, saudara lihat. Nah, lalu setelah saya buat tanaman ini, maka ini pagi sore disiram, dan setelah disiram lalu dia bertumbuh. Nah, lalu kita kembali tadi kepada firman yang saya bagikan kepada saudara. Kalau nggak dirawat ini ya seperti itu, bisa digigit ulat sampai seperti lengkeng tadi, ya. Nah, jadi saya juga mau coba belajar tentang penggembalaan ini, ya. Nah, karena dikatakan tadi bahwa kamu adalah ladang Allah, maka
saudara harus belajar juga dari bagaimana memelihara ladang ini sehingga dia bisa berbuah. Tapi tadi dikatakan yang menanam dan yang menyiram itu sama saja. Tapi yang penting adalah pertumbuhan yang datang dari Tuhan. Nah, saya kira seperti itu dulu, guys. Dan nanti kalau sudah ditanam ini belum ditanam, nanti sore yang ditanam, tapi sudah ada beberapa. Nah, kalau ini sudah numbuh baru kemarin. Nah, nanti kalau sudah besar juga akan saya laporin. Nanti saya ajak saudara makan buahnya di mahkota, Grand Mahkota B8 nomor 11. Di sini tempat kita, dan kami juga sudah terbiasa bikin kebaktian di sini. Jadi yang dapat kita petik dari apa yang saya coba paparkan tadi, kita bisa mengetahui bahwa jemaat itu juga harus perlu didoakan, ya, karena doa itu bisa menyiram mereka sehingga semakin bertumbuh. Yang kedua, mereka juga perlu dikunjungi untuk memeriksa seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa ada tanaman itu yang dimakan oleh ulat, ya. Nah, itu perlu kita lihat apa kira-kira yang mencoba menghambat pertumbuhan mereka. Lalu kalau sudah bermasalah perlu juga ada konseling, ya, untuk mengetahui ya apa kira-kira yang mereka butuhkan dan menyelesaikan dari setiap persoalan mereka. Baru juga bagaimana firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi mereka, dan mereka itu biarlah semakin bertumbuh. Nah, apa yang kita lakukan lewat doa, lewat kunjungan, konseling, dengan firman Tuhan yang kita bagikan, kita hanya menabur dan menyiram. Yang memberikan pertumbuhan hanya Tuhan sendiri. Karena pertumbuhan itu adalah dengan sendirinya, otomatis. Ya, firman Tuhan berkata bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan mula-mula tunas, tangkai, dan sehingga bisa berbuah. Karena itu bagi Bapak hamba Tuhan sebagai gembala, maka biarlah kita merenungkan bagaimana untuk membuat pelayanan yang semakin maju. Dan bagi jemaat, biarlah saudara mau digembalakan, karena lewat penggembalaanlah saudara bisa masuk surga. Saya kira biarlah apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau saudara terberkati, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan, sehingga orang lain juga terberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.